Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyidu Fikriyah Al-Muhafadah, NIM 31300-233 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah perancangan berbasis objek, yaitu tugas final dan abstrak kelas, serta interface, serta latihan soal. Jadi tugas yang pertama yaitu kita menghitung operasi bilangan. Yang pertama yaitu kita membuat kelas induknya, yaitu di sini kita menggunakan kelas abstrak dulu. Di sini yang pertama yaitu public class, kelas induknya yaitu kelas operasi bilangan ABS. Setelah itu kita masukkan variabelnya dengan menggunakan modifier protected dengan parameter double A, yaitu variabelnya A, B, dan C. Setelah itu kita masukkan metode dari ketiga variabel ini, yaitu dengan modifier protected, yaitu protected abstract void set A dengan parameter double A. Setelah itu metode yang kedua yaitu kita set B dengan parameter B, dan yang ketiga yaitu metode set C dengan parameter double C. Setelah itu kita membuat metode lagi untuk menggetter. Di sini kita menggunakan modifier protected abstract. Setelah itu kita masukkan vibrator double dengan get A, setelah itu get B, dan setelah itu metode C. Nah, setelah itu kita membuat metode baru yaitu metode abstract void untuk menampilkan. Baru setelah itu kita membuat kelas turunannya, yaitu public class operasi penjumlahan extend dari operasi bilangan. Kita turunkan dari operasi bilangan karena operasi bilangan ini kelas abstrak, jadi di situ hanya objek-objeknya saja. Jadi nanti akan diturunkan ke isi-isinya akan diturunkan ke kelas-kelas yang di bawahnya atau kelas turunannya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita masukkan metode protected double A. Di sini variabel A-nya kita isi dengan 10,5. Setelah itu untuk variabel B-nya kita tulis untuk 0,5. Nah, untuk C-nya kita kosongi. Setelah itu kita masukkan metode baru yaitu untuk men-setternya dengan menggunakan modifier protected void set A, men-setnya dengan parameter double. Setelah itu kita this A sama dengan A. Setelah itu untuk yang B sama, kita setter B dengan parameter double A, yaitu this B sama dengan B. Setelah itu sini untuk yang C-nya juga sama tadi, untuk variabel C kita setter C dengan parameter double C, yaitu this C sama dengan C. Setelah itu kita getterkan untuk menampilkannya dengan metode 3 ini. Untuk get A, return A, karena sudah ada isiannya dari variabel di atas tadi, B-nya juga sama. Dan untuk C itu, untuk rumusnya, untuk operasi penjumlahannya. Nah, di sini kita masukkan get A, isian dari get A ditambah get B. Setelah itu kita tampilkan hasilnya dari penjumlahan get rumusnya di get B dan penjumlahannya dari get A, variabel A maksud saya, dan variabel B tadi. Nah, di sini kita tampilkan dengan sistem outprint hasil variabel A ditambah B, penjumlahan dari C. Setelah itu kita masuk ke kelas berikutnya, kelas turunannya itu operasi pengurangan. Di sini kita membuat kelas operasi pengurangan, extend dari operasi bilangan tadi. Kita masukkan variabelnya sama seperti tadi, untuk A 10,5, untuk B 0,5, dan C untuk perumusannya. Kita masukkan juga metode-metodenya
untuk setternya set A dengan parameter double A, dis A sama dengan A. Sama seperti tadi, yang B juga sama, di set B, yang C juga sama, di set C. Nah, setelah itu kita getkan, untuk menampilkan get A, return A, get B, return B, dan get C, kita masukkan rumus dari operasi pengurangan ini, yaitu C sama dengan get A dikurangi get B. Setelah itu kita membuat metode untuk menampilkan hasil dari penjumlahan tadi dengan sistem outprint hasil A dikurangi B sama dengan hasil dari get C ini tadi. Rumus dari get C ini tadi. Setelah itu kita masuk ke kelas berikutnya, yaitu di sini public class operasi perkalian, extend dari operasi bilangan, maksudnya turunan dari operasi bilangan ini tadi. Kita masukkan variabelnya dengan modifier protected dengan parameter double A untuk variabel A, sama seperti tadi 10,5 dan B untuk 0,5 dan C untuk perumusan. Kita masukkan juga metodenya set untuk men-setter set A, set B, dan set C sama seperti tadi. Untuk getter, kita membuat get A sama untuk return A, get B, return B, dan untuk get C, perumusannya yaitu di sini operasi perkalian. Jadi, C sama dengan get A dikali get B. Baru setelah itu kita masukkan metodenya untuk menampilkan dengan sistem outprint hasil A dikali B sama dengan get C untuk rumusan tadi. Hasil dari rumusan get C tadi. Kita masuk ke kelas selanjutnya, yaitu public class operasi pembagian extend dari operasi bilangan tadi. Sama seperti tadi, variabelnya untuk A 10,5, B 0,5, C untuk perumusan. Terus kita masukkan metode protective void set A, set B, set C. Setelah itu kita getterkan get A, return A, get B, return B, dan get C kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Get A dibagi get B, baru return C. Setelah itu kita buat metode lagi dengan protective void untuk menampilkan parameter tampil. Terus kita sistem outputkan atau outputkan hasil A dibagi B sama dengan di rumusan dari get C ini tadi. Setelah itu kita membuat kelas utama untuk fungsi main. Nah, di sini kita tulis dengan public class operasi hitung. Kita masukkan public static void main-nya untuk yang pertama kelas tadi operasi penjumlahan dengan objek J, terus kita tampilkan. Sama juga untuk pengurangan juga, operasi pengurangan objeknya itu K, setelah itu kita masukkan objek tampilnya. Terus untuk perkaliannya, operasi perkalian dengan objek KL, terus kita tulis juga objek untuk menampilkannya. Terakhir yaitu operasi pembagian dengan objek B, terus kita masukkan objek untuk menampilkan. Setelah itu kita coba mengerunkan. Nah, dari operasi hitung tadi, untuk penjumlahan menghasilkan hasilnya yaitu 11,0 atau kita bulatkan menjadi 11. Terus untuk pengurangannya menghasilkan 10,0 atau kita bulatkan 10. Setelah itu hasil dari perkaliannya yaitu
5,25 dan untuk pembagiannya yaitu 21. Atau di sini ditulisnya 21,0, kita buatkan jadi 21. Setelah itu untuk tugas nomor 1 sudah selesai, kita lanjut untuk tugasnya nomor 2. Sini kita masuk ke interface-nya. Nah, untuk kelas pertama yaitu kita buat untuk public interface mouse, kita masukkan tipe datanya string, jenis, kita isi dengan laser mouse. Setelah itu kita buat metode public void dengan parameter klik kanan. Untuk selanjutnya yaitu metode lagi untuk parameter klik kiri. Nah, kita membuat kelas baru untuk kelas turunannya, yaitu public interface dari mouse baru, extend dari mouse, turunan dari mouse. Setelah itu kita masukkan metodenya yaitu public void double click. Ini untuk mouse baru. Nah, kelas yang selanjutnya yaitu kita membuat kelas public interface keyboard. Terus kita masukkan metodenya yaitu public void, tekan enter. Setelah itu kita masuk ke kelas berikutnya untuk implementasiannya juga. Di sini kita tulis untuk public class atau kelasnya itu kelas komputer, implement dari kelas yang turunan pertama itu mouse baru. Setelah itu kita buat metode yaitu public void, klik kanan dengan outputannya yaitu mouse komputer sama dengan klik kanan. Terus kita buat metode untuk klik kirinya dengan outputan yaitu mouse komputer klik kiri. Nah, setelah itu kita masuk ke metode selanjutnya yaitu public void double click dengan outputannya itu mouse komputer double click. Selanjutnya kita masuk ke kelas berikutnya yaitu kelas PC extend dari komputer atau turunan dari komputer tadi dengan implement dari keyboard. Kita masukkan metode yaitu public void, tekan enter dengan outputannya itu keyboard PC dengan tekan enter. Setelah itu kita masuk ke kelas berikutnya yaitu kelas laptop. Nah, kelas laptop ini banyak implementnya yaitu mouse baru dan keyboard. Nah, tapi kelas laptop ini turunan juga dari komputer. Nah, kita masuk yaitu membuat metode yaitu public void dengan parameter jenis. Di sini kita deklarasikan outputannya yaitu jenis mouse laptop sama dengan jenis. Setelah itu kita masukkan metode lagi untuk klik kanan dengan kita outputkan dengan deklarasi yaitu mouse laptop sama dengan klik kanan, dan metode selanjutnya untuk klik kiri yaitu kita deklarasikan outputannya mouse laptop klik kiri. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke kelas main atau kelas utamanya yaitu kelas cetak. Di sini kita melakukan fungsi main-nya yaitu kita deklarasikan outputnya itu komputer. Kita masukkan untuk kelas komputer di sini. Komputernya dulu, terus kita masukkan objeknya itu komputer underscore baru. Untuk selanjutnya yaitu kita tampilkan untuk metode atau parameter klik kanan, klik kiri, dan double klik. Sama juga seperti kelas komputer tadi, untuk kelas PC juga sama, yaitu kita outputkan dulu deklarasinya PC maksud saya, terus kita masukkan di sini objeknya yaitu PC dengan objek PC underscore baru. Setelah itu di sini metode dari PC-nya tadi hanya satu,
Jadi kita di sini masukkan objeknya itu hanya satu, pc underscore baru, tekan enter. Terus kita lanjut untuk deklarasian laptopnya, kita outputkan dulu laptop, setelah itu kita masukkan objeknya yaitu laptop underscore baru. Setelah itu kita masukkan untuk metode-metodenya tadi dengan objeknya yaitu tadi laptop underscore baru untuk jenisnya. Setelah itu untuk klik kanan, klik kiri, double klik, dan tekan enter. Setelah itu kita runkan. Nah, hasil run-nya yaitu untuk komputer tadi, mouse komputer klik kanan, mouse komputer klik kiri, dan double klik. Karena tadi untuk komputer, metodenya yaitu mouse komputer klik kanan, mouse komputer klik kiri, dan double klik. Terus setelah itu kita masuk ke PC. Nah, di sini metodenya hanya satu untuk tekan enter. Jadi di sini kita runkan dan outputnya hasilnya sama. Setelah itu kita masuk ke laptop. Nah, laptop metodenya yaitu jenis mouse-nya yaitu laser mouse. Setelah itu kita masukkan juga, maksudnya outputannya yaitu mouse laptop klik kanan, klik kiri, double klik, dan keyboardnya yaitu keyboard laptop yaitu tekan enter. Itu untuk tugas nomor 2. Setelah itu kita masuk ke tugas nomor 3. Kita masuk ke tugas yang ketiga yaitu di sini masuk untuk penjelasan dari web interface, terus abstract class, polyform, dan final dan abstract. Yang pertama kita buat kelas abstraknya terlebih dahulu. Untuk kelas utamanya yaitu abstract kelas komputer 1 mengimplementasikan kelas untuk mouse 1, keyboard 1, dan printer. Sini kita masukkan metodenya yaitu abstract void hidupkan OS, dan yang kedua yaitu abstract void matikan OS. Setelah itu kita masuk ke kelas berikutnya atau kelas turunannya yaitu di sini PC 1 extend dari komputer dan pengimplementasian dari mouse 1, keyboard 1, dan printer. Di sini kita masukkan metodenya yaitu public void hidupkan OS. Terus kita deklarasikan outputannya itu PC sama dengan hidupkan. Setelah itu kita lanjut lagi untuk metode selanjutnya yaitu matikan OS. Dan outputannya kita deklarasikan di sini PC sama dengan matikan. Setelah itu lanjut lagi menambahkan metode untuk public void klik kanan dan outputnya yaitu mouse PC sama dengan klik kanan. Untuk metode selanjutnya yaitu klik kiri, kita outputkan deklarasiannya yaitu mouse PC sama dengan klik kiri. Kita membuat metode lagi yaitu public void tekan enter dan outputannya keyboard PC sama dengan tekan enter. Selanjutnya metode lagi yaitu cetak data dengan outputannya kita deklarasikan printer PC sama dengan cetak data. Selanjutnya kita masuk ke kelas berikutnya yaitu public class laptop 1 extend dari komputer 1 atau turunan dari komputer 1 tadi dan mengimplementasikan mouse 1, keyboard 1, dan printer. Kita masukkan metodenya terlebih dahulu yaitu metode public void hidupkan OS dengan outputannya yaitu laptop hidupkan
Dan metode matikan OS, dan outputannya itu laptop sama dengan matikan. Setelah itu kita masukkan metode lagi untuk klik kanan, yaitu deklarasikan outputannya itu mouse laptop sama dengan klik kanan. Kita buat metode lagi, yaitu public void klik kiri, dan deklarasikan outputannya yaitu mouse laptop sama dengan klik kiri. Sini kita buat metode lagi, yaitu tekan enter, dengan outputannya deklarasinya yaitu keyboard laptop sama dengan tekan enter. Yaitu kita buat lagi metode cetak data, dan outputannya yaitu printer laptop sama dengan cetak data. Selanjutnya kita buat kelas lagi, yaitu kelas netbook, extend dari komputer 1 dan pengimplementasian dari mouse 1, keyboard 1, dan printer. Kita buat di sini metode yang pertama yaitu hidupkan OS. Untuk menghidupkannya, outputannya yaitu netbook sama dengan hidupkan OS. Selanjutnya kita buat metodenya lagi yaitu matikan OS, dengan outputannya itu deklarasiannya netbook sama dengan matikan. Setelah itu kita buat metode lagi untuk klik kanan, dengan outputannya yaitu mouse netbook sama dengan klik kanan, dan metodenya lagi untuk klik kiri, yaitu outputannya mouse netbook sama dengan klik kiri. Dan membuat metode lagi untuk tekan enternya, outputannya itu keyboard netbook sama dengan tekan enter. Dan untuk metode cetak datanya itu outputannya printer netbook sama dengan cetak data. Yaitu kita masuk ke kelas berikutnya, yaitu untuk kelas interface-nya. Di sini kita masukkan metode abstraknya yaitu public void klik kanan dan public void klik kiri. Setelah itu kita masuk ke kelas interface-nya dengan metode tekan enter. Sini maksud saya kelas interface-nya itu keyboard 1. Terus kita masuk ke kelas interface yang kedua, yaitu kelas interface yang ketiga, yaitu interface printer dengan metode public void cetak data. Setelah itu ini kita masuk ke final class atau kelas utamanya untuk mengoutputkan atau melakukan main method. Yaitu di sini yang pertama yaitu kelas netbook. Kelas netbook ini kita objekkan yaitu network baru, terus kita panggilkan metode-metode dari kelas implementasi atau kelas interface tadi, yaitu netbook, hidupkan OS, matikan OS, klik kanan OS, klik kiri, tekan enter, dan cetak data untuk netbook. Setelah itu kita masuk ke kelasnya. Untuk menampilkan kelasnya yaitu kelas isi 1, maksud saya PC 1, terus kita panggilkan metode-metodenya tadi dengan menggunakan objek PC underscore baru, hidupkan OS, kita masukkan matikan OS, klik kanan, klik kiri, tekan enter, cetak data. Kita masuk untuk memanggil kelas selanjutnya, itu kelas laptop, dan kita panggil juga metode-metodenya juga. Di sini kita menggunakan objek laptop underscore baru. Kita panggil metodenya yaitu hidupkan OS, matikan OS, klik kanan, klik kiri, tekan enter, dan cetak data. Nah, setelah itu kita coba runkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Yang pertama yaitu untuk netbooknya, kita hidupkan. Metodenya, hasilnya itu hidupkan, matikan, dan mouse netbooknya itu klik kanan, mouse netbook klik kiri, keyboard netbooknya yaitu tekan enter, dan printernya yaitu kita cetak data.
Itu selanjutnya itu untuk PC. Nah, sama seperti tadi juga, hasilnya yaitu hidupkan, matikan. Untuk mouse PC-nya itu klik kanan, mouse PC-nya itu klik kiri, keyboard PC-nya tekan enter, dan printer PC-nya itu cetak. Untuk laptop juga, yaitu untuk laptop hidupkan, matikan, mouse laptopnya itu bisa klik kanan, bisa klik kiri, dan untuk keyboardnya itu tekan enter. Lalu untuk printer laptopnya yaitu cetak. Gitu saja dari saya untuk 3 soal tugas ini. Jika ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.